Bab 7. Keuangan. Saat saya bertumbuh, sudah jelas bahwa sejak awal saudara laki-laki saya, Larry, dan saya memiliki sikap yang sangat berbeda terhadap uang. Kami berdua sangat berlawanan. Semenjak masih anak-anak, Larry selalu ingin bekerja dan menghasilkan uang. Sementara itu, saya hanya ingin bermain dengan teman-teman saya. Ia menghabiskan musim panasnya dengan bekerja. Saya menghabiskan musim panas saya dengan bermain-main. Larry menabung uangnya. Saya tidak memiliki apapun untuk ditabung. Saat Larry baru saja berusia 16 tahun, ia membeli sebuah mobil yang bagus untuk dirinya sendiri dengan uangnya sendiri. Sebuah mobil Ford berusia 4 tahun. Saya tidak memiliki mobil hingga saya selesai kuliah. Mobil saya adalah Ford Falcon tua. Dan tebak dari siapa saya meminjam uang untuk membelinya? Dari Larry dan dari adik saya, Tris. Saat saya sedang belajar untuk pelayanan, saya menyadari bahwa saya memilih profesi di mana saya tidak akan menghasilkan banyak uang. Saya tidak keberatan karena saya melakukan apa yang saya yakin adalah panggilan saya dan secara pribadi itu memuaskan. Namun saya juga tahu bahwa saat seseorang tidak memiliki uang, ia hanya memiliki sedikit pilihan. Di tahun 1985, saya dan Margaret mengambil keputusan. Kami akan mengorbankan hari ini sehingga kami bisa memiliki pilihan besok. Sejak saat itu, kami telah berketetapan untuk menjalankan kehidupan dengan formula keuangan ini. 10% untuk gereja atau amal, 10% untuk investasi, 80% untuk biaya hidup. Pada saat yang sama, teman kami, Tom Philip, menawarkan peluang yang luar biasa pada kami untuk berinvestasi dalam salah satu pusat pensiunannya. Kami sangat senang dan menerimanya. Selama beberapa tahun, kami tidak hanya terus mengalokasikan 10% dari penghasilan kami pada investasi, namun saat investasi itu telah menghasilkan uang, bukannya menghabiskannya, kami mengalokasikannya pada investasi lainnya. Selama waktu itulah uang kami dibangun. Sebagai hasilnya, semakin banyak pilihan yang kami miliki. Memutuskan untuk memperoleh penghasilan mengaturnya dengan baik setiap hari. Jika Anda ingin memiliki pilihan, namun belum mengatur penghasilan dan keuangan harian Anda, sebaiknya Anda meletakkan diri Anda pada posisi untuk mengambil keputusan yang baik mengenai keuangan dengan melakukan hal-hal ini. 1. Letakkan nilai dari segala sesuatunya pada perspektif yang benar. Sepasang suami istri mengakhiri pameran di sebuah kabupaten di mana seorang pria dengan pesawat tua memberikan tumpahan seharga $50. Pasangan ini ingin naik, namun karena mereka pikir harganya terlalu tinggi, mereka berusaha untuk menawar hingga harganya bisa lebih rendah. Mereka meminta $50 untuk berdua. Namun pilot ini bersikukuh. Akhirnya ia menawarkan, "Anda membayar saya $100 dan saya akan menerbangkan Anda," katanya. "Dan jika Anda tidak mengatakan sepatah kata pun selama penerbangan ini, saya akan mengembalikan semua uang Anda." Mereka setuju dan pasangan ini naik ke pesawat. Selama di udara, pilot ini melakukan setiap manuver yang ia tahu, diving, looping, rolling, dan terbang terbalik. Saat pesawatnya mendarat, sang pilot ini mengatakan pada sang suami, "Selamat, ini $100 Anda. Anda tidak mengatakan apapun." "Tidak," jawab sang suami. "Namun saya hampir membuka mulut saat istri saya jatuh." Itu adalah cerita konyol, namun dapat membawa kita pada kebenaran mengenai nilai dan kebiasaan kita. Seseorang cenderung menghargai uang lebih dari apa yang sebenarnya penting dalam hidup orang lain. Sejarawan Prancis dan ahli ilmu politik Alexis de Tocqueville menyatakan sesuatu yang ia ketahui mengenai Amerika Serikat. Tidak ada negara lain di mana cinta akan uang telah tumbuh dalam hati seseorang. Sesungguhnya ia menuliskan itu lebih dari 100 tahun yang lalu. Saya ingin tahu apa yang akan ia katakan jika ia hidup hari ini. Untuk mengetahui apakah sikap Anda mengenai uang dan hal-hal yang Anda miliki adalah seperti seharusnya, ajukan pertanyaan-pertanyaan ini pada diri Anda. Apakah saya sangat memikirkan hal-hal yang saya miliki? Apakah saya iri dengan orang lain? Apakah saya menemukan nilai pribadi saya pada barang-barang yang saya miliki? Apakah saya percaya bahwa uang akan membuat saya bahagia? Apakah saya terus-menerus menginginkan lebih? Jika Anda menjawab iya, pada satu atau lebih dari pertanyaan-pertanyaan itu, Anda harus melakukan sedikit perenungan. Billy Graham dengan tepat menunjukkan jika seseorang memiliki sikap yang benar terhadap uang, itu akan menolong untuk meluruskan hampir setiap area lain dari kehidupannya. Materialisme adalah pola pikir. Tidak ada yang salah dengan memiliki uang atau hal-hal yang baik. Sebaliknya, tidak ada yang salah dengan hidup sederhana. Materialisme bukanlah mengenai kepemilikan. Itu adalah obsesi. Saya kenal orang-orang yang materialistis tanpa uang dan orang yang tidak materialistik namun memiliki banyak uang. Bagaimana dengan Anda? 2. Kenali masa dalam hidup Anda.
Tidak setiap bagian dari hidup itu sama. Kita juga tidak seharusnya berusaha untuk membuatnya sama. Idealnya, kehidupan seseorang seharusnya mengikuti sebuah pola di mana fokus utamanya bertumbuh dari belajar ke menghasilkan dan dari menghasilkan ke mengembalikan. Inilah apa yang saya maksud mengenai setiap fase. Fase belajar. Saat Anda masih muda, fokus Anda seharusnya mengeksplorasi talenta Anda, menemukan tujuan hidup Anda, dan mempelajari bidang Anda. Bagi kebanyakan orang, fase ini muncul selama usia remaja dan 20-an. Walaupun beberapa perintis melakukannya di usia lebih muda, dan beberapa orang yang terlambat tidak menjalinnya dengan baik hingga mereka berusia 30 tahun atau lebih. Waktu yang tepat tidaklah penting, yang penting Anda menyadari bahwa ada fase kehidupan di mana belajar adalah tujuan utama Anda dan bahwa Anda seharusnya tidak mengambil jalan pintas untuk memperoleh uang serta melewatkan gambaran besar dari kehidupan Anda. Fase menghasilkan. Jika Anda sejalan dengan tujuan Anda telah mempelajari bidang Anda dengan baik dan Anda mempraktekkannya dengan sempurna. Seharusnya Anda bisa memperoleh kehidupan yang baik. Sudah jelas bahwa pilihan profesi Anda memengaruhi kemampuan Anda untuk memperoleh penghasilan. Bagi kebanyakan orang, masa di mana mereka bisa menghasilkan uang dengan efektif ada selama usia mereka 30, 40, dan 50 tahun. Selama fase kehidupan ini, Anda harus berjuang untuk memperhatikan keluarga dan mempersiapkan masa depan Anda. Fase mengembalikan. Kita harus selalu berusaha untuk jujur, tidak peduli berapapun usia kita. Namun jika Anda telah bekerja keras dan merencanakan dengan baik, Anda bisa memasuki fase hidup yang paling memberikan penghargaan, di mana Anda bisa memfokuskan diri untuk memberi pada orang lain. Seringkali hal ini muncul saat orang berusia 50 tahun, 60 tahun, 70, dan seterusnya. Margaret dan saya merencanakan bagaimana kami berharap untuk melakukannya di tahun-tahun mendatang. Sudah jelas bahwa fase-fase ini adalah generalisasi, namun mereka menunjukkan sebuah pola yang harus diperjuangkan. Jika Anda masih muda, maka Anda mungkin sangat ingin meninggalkan fase belajar. Bersabarlah, karena semakin rajin Anda melalui fase pertama, semakin besar potensi Anda untuk memaksimalkan fase-fase yang lain. Jika Anda lebih dewasa dan belum meletakkan dasar yang baik untuk diri Anda, jangan putus asa. Teruslah belajar dan bertumbuh. Anda masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya dengan baik. Jika menyerah, Anda tidak akan pernah bertumbuh. 3. Kurangi utang Anda. Michael Kitwell dan Steve Roth menulis dari Get Off of the Beat, Smart Solution to Your Money Problem. Yakin setiap orang yang memiliki utang menderita beberapa jenis depresi. Utang adalah satu dari penyebab utama perceraian, kurangnya tidur, dan rendahnya kinerja. Ini benar-benar satu dari rahasia kelam yang dimiliki orang-orang. Utang mencuri mereka dari nilai diri mereka dan menghalangi mereka untuk mencapai impian mereka. Memiliki utang untuk hal-hal yang nilainya meningkat bisa jadi adalah ide yang baik. Misalnya sebuah rumah atau alat transportasi, sehingga Anda bisa bekerja. Meningkatkan pendidikan Anda dan berinvestasi dalam sebuah bisnis adalah hal-hal yang baik, selama Anda bisa mengaturnya dengan baik. Namun banyak orang terlibat utang untuk hal-hal yang tidak berguna. Saat Anda masih membayar untuk sesuatu yang tidak lagi Anda gunakan atau Anda miliki, itu artinya Anda dalam masalah. Kitwell dan Roth menyarankan 5 langkah untuk mengurangi utang. 1. Berhentilah membuat utang dalam jumlah besar. 2. Catatlah uang tua yang Anda. 3. Rencanakanlah masa depan Anda. 4. Janganlah mengharapkan mukjizat instan. 5. Mintalah pertolongan profesional. Jangan biarkan gaya hidup Anda menguasai diri Anda. Jika Anda adalah budak utang, temukan cara untuk membebaskan diri Anda. 4. Letakkan rumusan finansial Anda pada tempatnya. Seseorang sekali waktu mengamati bahwa perbedaan antara mereka yang kaya dan yang miskin adalah bahwa mereka yang kaya menginvestasikan uang mereka dan menghabiskan sisanya, sementara yang miskin menghabiskan uang mereka dan menginvestasikan apa yang tersisa. Jika Anda belum memutuskan untuk merencanakan keuangan Anda sedang menghadapi masalah. Buatlah anggaran untuk diri Anda. Ciptakan sebuah formula keuangan yang bekerja untuk Anda. Anda boleh mencoba pendekatan 10-10-80 yang kami gunakan. Yang penting lakukan sesuatu. Pepatah kuno ini mungkin membosankan namun tetap saja benar. Gagal untuk merencanakan adalah merencanakan untuk gagal. Mendisiplinkan keuangan Anda. Saya harus mengakui bahwa uang belum pernah menjadi motivasi nomor 1 dalam hidup saya. Sebenarnya keuangan berada pada urutan yang sangat rendah dalam daftar prioritas saya pada saat saya mengabaikan mereka. Yang mungkin adalah alasan mengapa saya tidak membuat keputusan yang baik mengenai keuangan hingga saya ada di akhir usia 30 tahunan. Sebenarnya kita semua bisa melihat apakah akibat manajemen keuangan yang kurang baik pada orang-orang di usia 50 tahun mereka.
Baru-baru ini menantu saya Steve dan saya pergi untuk makan di sebuah restoran saat kami ada di Florida. Dan seorang wanita yang baik hati di pertengahan usia 70 tahunan melayani kami. Anda tidak pernah tahu keadaan orang lain. Beberapa orang bekerja hingga usia 80 tahun hanya untuk menikmati pekerjaan itu atau untuk bersama dengan orang lain. Namun saya tahu bahwa mayoritas orang yang terus bekerja di pekerjaan yang menuntut kekuatan fisik seumur hidupnya sebenarnya melakukan karena mereka tidak memiliki pilihan lain. Roll Blue, teman saya yang juga seorang ahli keuangan, mengatakan bahwa penghasilan tahunan rata-rata untuk orang di atas usia 65 tahun adalah $63.000. Kalau dalam kasus pelayanan wanita itu, saya bisa merasakan bahwa ia bekerja karena ia tidak memiliki pilihan lain. Jadi, Steve dan saya meninggalkan tip yang cukup besar baginya. Saat Anda dilayani oleh orang lain yang lebih senior, Anda mungkin sebaiknya melakukan sesuatu bagi mereka. Saya masih menumbuhkan disiplin keuangan. Saya menetapkan pola keuangan saya dengan 10-10-80 bertahun-tahun yang lalu. Namun belajar untuk menjadi lebih baik hanya terjadi dalam dekade-dekade terakhir. Ketika saya belajar untuk menjadi lebih baik dalam keuangan bisnis saya sebelumnya berfokus pada visi organisasi saya, mempekerjakan para pemimpin terbaik yang bisa saya temukan untuk bekerja bersama dengan saya mencapai visi itu, dan kemudian memimpin pada kemampuan saya yang terbaik. Saya sering mengacuhkan aspek finansial bisnis saya untuk melakukan hal yang lain. Namun saudara laki-laki saya, Larry, membawa saya pada tugas-tugas yang akhirnya membentuk sikap itu. Ia mengatakan pada saya bahwa saya tidak memiliki hak apapun untuk mengabaikan keuangan bisnis hanya karena itu bukanlah area kekuatan atau hal yang saya sukai. Jadi sekarang, di rumah dan di dalam bisnis, saya mempertahankan disiplin ini. Setiap hari saya akan fokus pada rencana finansial saya, sehingga setiap hari saya akan memiliki lebih banyak, bukan lebih sedikit pilihan. Semakin cepat Anda mengambil keputusan dan mempraktikkan disiplin manajemen finansial yang kokoh, semakin banyak pilihan yang akan Anda miliki. Untuk menolong Anda mengelola keuangan Anda dengan sikap yang benar tiap hari, lakukanlah hal-hal berikut ini. 1. Jadilah penghasil uang yang baik. Untuk menjadi manajer keuangan yang baik, pertama-tama Anda harus memiliki sesuatu untuk diatur. Inilah mengapa saya percaya bahwa disiplin keuangan yang pertama adalah memaksimalkan potensi penghasilan Anda. Dengan hal ini, saya tidak bermaksud mengabaikan area-area penting lain dari kehidupan untuk menghasilkan uang. Tidak juga saya menyarankan bahwa fokus Anda harus selalu pada uang. Hanya pertahankan sebuah etika kerja yang kuat dan belajarlah bagaimana Anda bisa menghasilkan dan mengatur uang. Kembangkanlah hubungan dengan orang-orang yang sukses dalam area ini dan belajarlah dari mereka. Selain itu, ada banyak buku bagus mengenai keuangan pribadi dan bisnis. Di sisi lain, etika kerja lebih daripada sekedar kerinduan akan pengetahuan. Itu datang dari dalam. Hal yang bisa menjadi bahan bakar bagi kerinduan itu adalah hasrat untuk melayani orang lain. Janji yang keluar dari kondisi yang kita terima sejak kita dilahirkan. Impian untuk sebuah kemajuan atau sebuah hasrat pribadi. Apa yang seringkali menjadi bahan bakar bagi kerinduan itu adalah rasa percaya bahwa hasil dari pekerjaan itu lebih besar daripada apa yang dilakukan dalam prosesnya. Jika Anda menemukan bahwa Anda tidak memiliki hasrat atas pekerjaan atau karir Anda mungkin harus menempatkan hal-hal ini pada pola pikir Anda. Lihatlah peraturan karyawan yang harus diikuti pada McCory, Crick, dan Iron Brook di tahun 1872. Para karyawan setiap hari harus menyapu lantai, membersihkan debu dari perabotan dan etalase. Setiap hari mengisi lampu, membersihkan cerobong asap, dan merapikan kain sumbu, mengelap kaca jendela sekali seminggu. Setiap penjaga akan membawa seember air dan seember batu bara untuk bisnis hari itu. Gunakan pensil Anda dengan hati-hati. Anda mungkin meraut mata pensil Anda sesuka hati. Kantor ini buka pada jam 7 pagi dan tutup jam 8 malam setiap hari kecuali hari Sabtu. Para pekerja pria akan diberikan libur 1 sore setiap minggu untuk bersosialisasi atau 2 sore jika mereka pergi ke gereja secara teratur. Setiap karyawan harus menyisihkan jumlah tertentu dari penghasilannya selama tahun-tahun ketika kondisi ekonomi menurun, sehingga ia tidak menjadi beban bagi kemanusiaan. Setiap karyawan yang merokok kretek Spanyol, menggunakan minuman keras dalam bentuk apapun, bercukur di tukang cukur, atau bermain biliar bisa dicurigai kekayaannya, perhatiannya, integritasnya, dan kejujurannya. Karyawan yang telah melakukan pekerjaan dengan setia dan tanpa kesalahan selama periode 5 tahun di dalam pelayannya, serta yang telah bekerja dengan cermat dan penuh perhatian atas kewajiban keagamannya dan dilihat oleh rekan-rekannya sebagai warga negara yang taat hukum akan diberikan kenaikan
5 sen setiap hari atas penghasilannya. Sebagai pengembalian dari keuntungan bisnis tersebut, saat ini kita menikmati sangat banyak keuntungan yang tidak dimiliki oleh orang-orang di generasi sebelumnya. Satu di antaranya adalah bahwa kita tidak harus mengisi harapan yang sama dari mereka di abad-abad sebelumnya. Dengan sikap yang benar dan kesediaan untuk membayar harganya, hampir semua orang bisa mengejar setiap kesempatan dan mencapainya. 2. Jadilah penuh ucapan syukur setiap hari. Satu dari hal terpenting yang bisa Anda lakukan untuk diri Anda sendiri adalah tetap menjaga perspektif Anda dan mengucap syukur untuk apapun yang Anda miliki. Penulis puisi Rudyard Kipling sekali waktu dalam sebuah perayaan kelulusan mengatakan pada penontonnya, jangan memberikan terlalu banyak perhatian untuk ketenaran, kuasa, atau uang. Suatu hari nanti Anda akan bertemu dengan orang yang tidak mempedulikan hal-hal ini. Dan kemudian Anda akan tahu betapa miskinnya diri Anda. Jika Anda bekerja keras dan mempertahankan sikap penuh ucapan syukur, Anda akan menemukan bahwa lebih mudah bagi Anda untuk mengatur keuangan Anda setiap hari. 3. Janganlah membandingkan diri Anda dengan orang lain. Setiap kali seseorang mulai membandingkan dirinya dengan orang lain, ia masuk dalam masalah. Perbandingan atas uang dan kepemilikan akan merugikan Anda. Ingin bersaing dengan tetangga atau terlihat seperti orang kaya, membuat banyak orang masuk ke dalam utang yang mengerikan. Penulis keuangan New Yorker James Surowiecki mengatakan, orang-orang Amerika selalu diserang oleh penyakit yang oleh beberapa orang disebut demam kemewahan atau kemakmuran. Sekalipun tidak kaya, kita ingin terlihat seakan-akan kita ingin kaya. Jika Anda melihat tetangga Anda membeli perabot baru untuk rumah mereka, mengambil liburan panjang, dan mengendarai kendaraan baru setiap tahun, apakah Anda sesuatu yang bergejolak dalam diri Anda untuk melakukan hal yang sama? Seseorang yang terlihat berada dalam keadaan seperti keadaan Anda tidak ada artinya sama sekali. Tetangga Anda mungkin menghasilkan 2 kali dari penghasilan Anda. Bisa saja utang ada di depan mata mereka dan mereka sedang menempuh 3/4 dari jalan menuju kebangkrutan. Jangan mengasumsikan dan jangan berusaha menjadi orang lain. 4. Berilah sebanyak yang Anda bisa. Penulis Bruce Lancaster mengatakan, uang adalah bagian lain dari tangan untuk menyembuhkan, memberi akan, dan memberkati keluarga yang putus asa di bumi ini. Dan kata lain, uang adalah diri saya yang lain. Uang bisa pergi kemana saya tidak memiliki waktu untuk pergi, di mana saya tidak memiliki paspor untuk pergi. Uang saya bisa masuk ke tempat saya dan menyembuhkan serta memberkati dan menolong. Uang seseorang adalah perpanjangan dari dirinya sendiri. Hal itu benar mengenai uang, namun hanya jika Anda bersedia untuk berpisah dengannya atau untuk meletakkannya pada jalan yang lebih berwarna. Sama seperti yang dikatakan pendiri perusahaan pakaian Hannah Anderson, Good and Hard, uang itu seperti pupuk. Jika Anda membiarkannya menumpuk, itu hanya berbau. Namun jika Anda menyebarkannya, Anda bisa membuat banyak hal bertumbuh. Saudara laki-laki saya, Larry, baru-baru ini memberikan kutipan dari Blaise Pascal ini pada saya. Saya menyukai kemiskinan karena Yesus menyukainya. Saya menyukai kekayaan karena itu memampukan saya menolong mereka yang membutuhkannya. Saya mempertahankan iman dengan siapapun. Saya telah sangat banyak menyebutkan kata pilihan. Dalam bab ini, itu mungkin terlihat seperti kata-kata yang egois bagi Anda. Namun saya harus mengatakan pada Anda bahwa bagi saya, memiliki pilihan adalah mengenai pelayanan. Andre Carnegie yang sangat dermawan mengatakan bahwa tujuannya adalah menghabiskan setengah bagian dari hidupnya mengumpulkan kekayaan. Ia akan menghabiskan setengah dari sisanya untuk memberikan kekayaannya. Benar-benar sebuah ide yang baik. Saya ingin menghabiskan tahun-tahun saya di masa yang akan datang dengan cara memberi pada orang lain. Saya tidak akan bisa memberi seperti apa yang dilakukan oleh Carnegie. Namun hal itu tidak penting. Yang penting saya melakukan apa yang bisa saya lakukan dengan cara mempraktikkan disiplin keuangan. Keputusan finansial Anda hari ini. Di mana Anda berdiri saat tiba waktunya untuk keuangan Anda hari ini? Ajukan ketiga pertanyaan ini pada diri Anda. Apakah saya telah memutuskan untuk memperoleh penghasilan dan mengatur keuangan saya dengan benar setiap hari? Jika iya, kapan saya mengambil keputusan itu? Apa yang sebenarnya telah saya putuskan? Disiplin keuangan Anda setiap hari. Berdasarkan pada keputusan yang Anda ambil mengenai keuangan, satu disiplin apa yang harus Anda praktikkan hari ini dan setiap hari untuk menjadi sukses.